Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B yang beranggotakan Ratna Megawangi, Putri Aisyah Intan Agilia, Elga Salsabila, Ningtyas Sholihah, Fadilah Novrianti, Asfi Lailatul Hijjah dan Kirana Nurisabila. Kami akan mempresentasikan video pembelajaran tentang RPP dan silabus kelas 3 tema 1 subtema 1 yang telah kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pendidikan. Selamat menonton. Pembelajaran 1. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kita akan membahas mengenai hewan cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, marilah kita menyanyikan lagu Cicak-cicak di Dinding. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kemudian perhatikan kembali syair lagu Cicak-cicak di Dinding. Berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Makanan cicak ialah nyamuk. Ikan juga merupakan makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa kesamaan dengan cicak. Ciri-ciri cicak ialah cicak dapat bergerak, kemudian cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanan cicak ialah nyamuk. Cicak bernafas dengan paru-paru. Pada kaki cicak terdapat bantalan perekat yang namanya ialah spatula, yang gunanya untuk merayap di dinding. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ciri-ciri ikan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Kemudian ikan berenang menggunakan siripnya. Ekor ikan digunakan untuk membelok arah berenang. Makanan ikan diantaranya ialah cacing dan pelet. Kemudian ikan bernafas dengan insang. Dari ciri-ciri kedua hewan tersebut dapat kita simpulkan, yaitu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ialah makhluk hidup ialah bernafas. Kemudian yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Dan yang ketiga, makhluk hidup bertumbuh dan berkembang. Dan yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makan dan minum. Dan yang kelima, makhluk hidup berkembang biak. Pembelajaran 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Kak. Alhamdulillah. Sudah siap belajarnya? Siap Kak. Wah, sudah semangat nih. Berarti tadi sudah sarapan? Sudah. Belum, Kenapa belum? malas Kak. Wah, harus sarapan dulu biar semangat belajarnya loh. Ya, sebelum belajar kita harus sarapan terlebih dahulu. Oke? Oke Kak. Sekarang kakak mau mengabsen dulu ya. Tony, Hadir Kak. Zahra, Sakit Kak. Dia, Hadir Kak. Fatima, Hadir Kak. Elza, Hadir Kak. Lia. Hadir Kak. Baik, sudah. Jadi yang tidak masuk hari ini satu ya? Iya Kak. Mbak Zahra ya? Iya. Sakit? Iya. Jadi nanti kita pulang sekolah, kita ke rumah Mbak Zahra ya untuk menjenguknya. Siap Kak. Bentar. Nah sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Saya Kak.
Iya, Mbak Elza, silakan. Ayo. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Zahra, silakan duduk. Nah, sekarang kita mulai belajar. Masih semangat kan ya? Masih. Wah, kok sudah lemes? Biar tambah semangatnya, kakak mau ngajak adik-adik untuk tepuk semangat dulu ya. Biar nambah semangatnya ya. Iya. Tepuk semangat. Ha. Asik jos. Sekali lagi, tepuk semangat. Asik jos. Ye. Sudah semangat ya? Sudah, Kak. Dan sudah semangat. Sekarang kakak mau nanya pada adik-adik. Siapa yang masih ingat kita kemarin belajar apa ya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ciri-ciri makhluk hidup. Iya, betul. Mbak Tia, kita kemarin belajar ciri-ciri dari makhluk hidup. Belajar apa saja, ayo? Cicak. Cicak. Betul, cicak. Lalu Ikan. Iya, ikan. Nah, betul semua, pintar semua. Dan sekarang kita juga masih akan belajar ciri-ciri dari makhluk hidup, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu dari ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Siapa yang tahu? Ayo. Ayo. Sebelum ciri-ciri, makhluk hidup itu apa sih? Yang ada di dunia. Iya, betul, yang ada di dunia. Contohnya apa? Ayo. Manusia. Iya, lalu apa Tumbuhan. tumbuhan, lalu Hewan. hewan, betul. Jadi makhluk hidup itu terdiri dari manusia, lalu tumbuhan dan hewan. Nah, ciri-ciri dari manusia kan makhluk hidup. Jadi ciri-ciri dari manusia itu apa sih? Bergerak. Iya, betul, bergerak. Nah, selain bergerak, ada juga bernafas, ada juga makan dan minum, lalu tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsang. Hari ini kita akan membahas satu persatu dari ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang adik-adik bisa membuka bukunya halaman 36. Sudah dibuka semua? Sudah. Iya, betul, sudah. Nah, sekarang adik-adik bisa mengamati gambar yang di atas pada halaman 36. Itu gambar apa ya? Cicak. Iya, betul. Itu gambar cicak. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup yang terdapat pada hewan cicak itu apa sih? Dari yang tadi kita sebutkan, beberapa tadi. Bergerak. Iya, betul, bergerak. Jadi cicak itu bergerak dengan merayap. Dengan kakinya merayap di dinding. Kok bisa sih, Kak? Merayap kok tidak jatuh? Jadi di setiap kaki cicak itu terdapat perekat yang merekatkan pada dinding. Iya. Nah, sekarang biar kalian tahu cara makhluk hidup bergerak, kakak akan nunjuk satu dari kalian untuk membacakan teks yang ada di bawah gambar, ya. Itu cara bergerak, cara makhluk hidup bergerak. Ayo coba Mas Tony dibaca. Makhluk hidup bergerak berbeda-beda. Ikan bergerak dengan berenang, manusia bergerak dengan berjalan, dan cicak bergerak dengan berayap. Baik, terima kasih Mas Tony. Ya,
Jadi seperti yang sudah dibaca oleh Mas Tony bahwa makhluk hidup itu memiliki cara bergeraknya masing-masing. Manusia itu dengan berjalan, lalu ada cicak tadi. Cicak itu bergeraknya dengan merayap. Lalu ada ular. Ular itu bergeraknya dengan apa? Melatah. Ya, dengan melatah. Melatah dengan perutnya ya. Lalu ada juga ikan bergerak dengan berenang. Berenang dengan apanya? Sirip. Dengan siripnya, betul. Nah, sekarang adik-adik bisa membuka halaman bukunya halaman 37 ya. Sudah dibuka? Sudah. Sudah. Sekarang adik-adik bisa mengamati gambar yang ada di halaman 37. Itu gambar apa ya? Ikan dan organ tubuh manusia. Iya, betul. Itu gambar ikan dan gambar organ manusia. Ya. Organ manusia apa ya yang terlihat? Paru-paru. Paru-paru, betul. Nah, ciri dari makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Ayo, coba diamati lagi gambarnya. Manusia itu bernafas menggunakan apa ya? Paru-paru. Iya, menggunakan paru-paru. Jadi manusia itu menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida dengan menggunakan paru-paru. Lalu gambar yang kedua ada gambar ikan. Kalau ikan itu bernafasnya menggunakan apa ya? Ayo, siapa yang bisa? Iya, ayo Mbak Tia, apa? Insan. Iya, betul. Jadi, kalau ikan itu bernafas menggunakan insan. Betul sekali. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu memiliki alat pernafasan berbeda-beda, bernafasnya dengan cara yang berbeda. Kalau manusia tadi dengan paru-paru, kalau ikan tadi dengan insan. Kalau tumbuhan, ayo siapa yang tahu tumbuhan itu bernafasnya dengan apa ya? Ayo siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Itu di bukunya dibawa teks tentang cara bernafasnya makhluk hidup itu. Kalian bisa mencari di buku bacaan kalian, di buku yang dimiliki kalian, nama alat pernafasan tumbuhan. Ya, ini tugas kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 orang. Jadi kelompoknya per bangku ya. Ya. Nanti kakak tanya, salah satu dari kelompok akan kakak tanya. Oke? Siap? Siap. Sudah selesai semuanya? Sudah, Kak. Kak. Sudah. Baik, sekarang kakak mau nanya. Kelompoknya Mbak Dila dengan Mbak Elsa. Ayo, apa nama alat pernafasan bagi tumbuhan? Alat pernafasan bagi tumbuhan adalah stomata. Iya, betul. Jadi, alat pernafasan pada tumbuhan disebut dengan stomata. Nah, siapa yang tahu sekarang stomata itu apa ya? Ayo, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Ayo. Tidak tahu, Kak. Jadi, stomata itu mulut dari tumbuhan yang berupa pori-pori kecil yang terdapat pada permukaan daun. Nah, stomata ini menjadi alat pernafasan untuk tumbuhan. Gitu, ya. Nah, sekarang adik-adik bisa membuka halaman selanjutnya. Kalian bisa mengamati gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Itu gambar apa ya? Manusia dan ayam. Iya, gambar manusia dan gambar Ayam. ayam. Jadi, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah apa? Pertumbuhan. Pertumbuhan, betul. Siapa yang pernah mengamati pertumbuhan dari makhluk hidup? Bisa tumbuhan ataupun bisa hewan.
Saya Mas Tony pernah mengamati? pernah Iya, pernah mengamati apa? ayam. Ayam, iya. Ayo, sekarang dijelaskan ke teman-temannya. Pertumbuhan ayam itu dimulai dari apa? Ayo. Telur menetas menjadi ayam kecil, lalu menjadi ayam besar. Iya, betul. Ayam itu dimulai dari induk yang bertelur. Kemudian telurnya didiamkan, lalu menetas. Menetas menjadi ayam kecil. Lalu ayam kecil mengalami pertumbuhan menjadi ayam yang induk lagi ya. Menjadi induk lagi, menetas lagi, bertelur lagi, menetas lagi gitu ya. Iya. Nah, sekarang adik-adik bisa membuka halaman berikutnya. Halaman 39. Halaman 30 berapa? 9. 9 ya. Pada halaman 39 itu ciri-ciri makhluk hidup yang keempat. Apa? Berkembang biak. Berkembang biak. Jadi makhluk hidup itu berkembang biak. Berkembang biak itu maksudnya cara melahirkannya. Ada yang melahirkan, lalu ada juga yang bertelur. Seperti apa kalau bertelur? Ayam. Iya betul, seperti ayam. Kalau melahirkan seperti kita Manusia. Iya. Nah sekarang adik-adik bisa mengerjakan tugas yang ada di tabel. Itu adalah tugas individu ya. Tugas individu semua, jadi semua harus mengerjakan. Adik-adik bisa mengisi nama makhluk hidupnya apa. Lalu kalau melahirkan, makhluk hidupnya itu berkembang biak dengan melahirkan, dicontreng di melahirkannya. Kalau berkembang biak dengan bertelur, maka dicontreng bertelurnya. Sekarang, Contohnya, contoh kita ini apa? Manusia. Manusia, iya betul. Manusia itu berkembang biak dengan Melahirkan. betul. Contoh manusia, ditulis ya, manusia. Lalu kita melahirkan. Ciri-ciri dari manusia itu melahirkan, berkembang biaknya. Nah, dicontreng di bagian manusia, di bagian melahirkannya. Gitu. Untuk selanjutnya adik-adik bisa mengerjakan ya. Dikerjakan ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, kakak lihat dan kita bahas satu persatu. Oke? Siap? siap. Ya, sekarang dikerjakan dulu ya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Kak. Sudah nih. Semangat ya berarti ya ngerjainnya ya. Ayo. Sekarang dikumpulkan di depan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Ya. Contoh yang pertama tadi apa? Manusia. Manusia itu berkembang biak dengan Melahirkan. melahirkan. Lalu yang kedua, ayo apa? Makhluk hidup apa ya? Ayam. Ayam. Betul, ayam. Ayam itu berkembang biak dengan Bertelur. bertelur. Iya, betul. Ayam berkembang biak dengan bertelur. Lalu yang ketiga. Yang ketiga apa? Kucing. Kucing. Iya, kucing. Kucing itu berkembang biak dengan Melahirkan. iya, kucing itu berkembang biaknya dengan melahirkan. Lalu yang keempat, ayo apa? Yang keempat. Burung. Burung, ya. Burung itu dengan apa ya? Melahirkan. Melahirkan. Loh, kok melahirkan? Bertelur. Oh iya, bertelur. Burung itu bertelur, bukan melahirkan, ya. Lalu yang kelima ada apa? Kelinci. Kelinci, betul, kelinci. Kelinci dengan Melahirkan. melahirkan. Yeay. Betul semua, pintar semua ya. Nah, mungkin itu pembelajaran hari ini. Nanti bukunya kakak nilai terlebih dahulu, lalu kakak bagikan ke kalian ya. Nah, mungkin itu pembelajaran dari kakak cukupkan. Terima kasih dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Nintia Solihah.
Hari ini kita akan melakukan pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan juga dapat kita pahami dengan baik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri ayam. Benar, ayam. Jadi nanti itu kalian setelah mempelajari pelajaran ini kalian akan memahami apa saja ciri-ciri ayam dan apa saja yang menjadi perbedaan antara ayam jantan dan juga ayam betina. Satu lagi, nanti kalian juga akan belajar tentang manfaat ayam bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi, saya punya gambar nih, teman-teman perhatikan dengan baik ya. Ini gambarnya. Nah, teman-teman tahu nggak ini hewan apa? Ya benar, ini itu ayam. Kira-kira setelah mengamati gambar ini, teman-teman tahu nggak mana yang ayam jantan dan mana yang ayam betina? Nah, jika dilihat di gambar, ayam betina di sebelah kanan dan yang sebelah kiri adalah ayam jantan. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih perbedaan antara ayam jantan dan juga ayam betina? Jadi, perbedaan antara ayam jantan dan ayam betina yang pertama itu terdapat pada bentuk tubuhnya. Bentuk tubuh ayam betina cenderung lebih pendek, sedangkan bentuk tubuh ayam jantan cenderung lebih tinggi dan besar daripada ayam betina. Perbedaan yang kedua terdapat pada bentuk ekornya. Jika dilihat di gambar, bentuk ekor jantan lebih panjang daripada bentuk ekor betina. Dan perbedaan yang ketiga dapat dilihat dari bentuk jengger ayam. Ya, jengger ayam jantan lebih besar dan lebih panjang daripada jengger ayam betina. Teman-teman, ternyata ayam itu memiliki banyak manfaat loh bagi kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, seperti daging ayam yang dapat dikonsumsi, memiliki banyak nutrisi untuk pertumbuhan, serta telur ayam betina yang bisa dikonsumsi dan baik untuk pertumbuhan anak-anak. Nah, gimana teman-teman? Udah paham apa aja ciri-ciri ayam dan perbedaan antara ayam jantan dan ayam betina? Juga teman-teman udah tahu kan apa aja sih kegunaan ayam bagi kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar cara pengurangan dengan menggunakan lagu Ayam Berkotek. Ada yang tahu kan? Lagu Ayam Berkotek pasti tahu lah ya. Kita nyanyi sama-sama yuk.
sudah cukup pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dicatat ya teman-teman poin-poin pentingnya tentang ciri-ciri ayam, juga perbedaan antara ayam jantan dan ayam betina. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pembelajaran 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya yaitu tematik tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup kelas 3, subtema 1 ciri-ciri makhluk hidup pembelajaran 4. Langsung saja kita pada pembelajarannya. Ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Olahraga ada bermacam-macam cara. Salah satunya adalah dengan permainan. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang kita pelajari kali ini adalah makhluk hidup itu bertumbuh baik secara berat maupun secara tinggi badan. Mungkin pada waktu bayi atau waktu sekarang akan berbeda untuk berat badannya, tingginya, dan pertumbuhan manusia itu dipengaruhi oleh makanan dan juga kebiasaan berolahraga. Bermain kuda-kudaan. Nah, pada ilustrasi tersebut ada 4 orang anak yang sedang bermain kuda-kudaan. Apa itu bermain kuda-kudaan? Bermain kuda-kudaan adalah salah satu permainan olahraga. Permainan ini dapat membantu memperkuat kekuatan tangan dan kaki. Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Carilah temanmu yang memiliki berat badan yang seimbang. Nah, di sini jika kita ingin melakukan permainan ini, kita harus mencari teman yang berat badannya seimbang. Lalu tentukan terlebih dahulu yang akan menjadi penunggang dan yang akan menjadi kuda. Adik-adik bisa menentukannya dengan cara sweet atau bisa dengan batu gunting kertas. Nah, anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start, lalu ketika diberi aba-aba, dia akan berjalan ataupun berlari sampai ke garis finish. Pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish adalah pemenangnya. Ulangi kegiatan dengan pergantian perang kuda dan penunggangnya. Nah, ini adalah cara untuk bermain kuda-kudaan. Nah, perlu diperhatikan ya, dalam bermain ini juga harus berhati-hati dan juga tetap pada pengawasan. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut dengan baik dan benar sesuai dengan pernyataan tadi. Yang pertama, mengapa bermain kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Soal yang kedua, apa yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Nah, mari kita jawab bersama-sama ya pertanyaan yang pertama. Mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Karena permainan ini mengandalkan otot tangan dan otot kaki untuk menggendong teman dan berjalan. Untuk pertanyaan yang kedua, apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Yang pertama, anak yang menjadi kuda akan menggendong temannya dari garis start saat diberi aba-aba, berjalan atau berlari sampai ke garis finish. Pasangan yang lebih dulu mencapai garis finish akan menjadi pasangan yang menang.
Nah, untuk dapat bermain kuda-kudaan dengan baik, diperlukan badan yang sehat dan kuat. Coba adik-adik tuliskan hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga tubuh kita harus tetap sehat dan kuat. Nah, bagaimana nih adik-adik cara agar tubuh kita tetap sehat dan kuat? Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh bagaimana kita menjaga tubuh agar tetap sehat dan kuat. Yang pertama yaitu makan yang teratur dan bergizi. Adik-adik bisa memenuhi makanan yang bergizi ini dengan bisa 4 sehat, 5 sempurna. Untuk yang kedua, adik-adik bisa berolahraga dengan teratur. Hal ini bisa menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat. Untuk yang ketiga, adik-adik, yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Nah, dengan mandi, dengan keramas, gosok gigi, menjaga lingkungan sekitar, bisa juga dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang terakhir yaitu istirahat yang cukup. Untuk adik-adik, untuk istirahat yang cukup ini bisa dilakukan dengan tidur kurang lebih 8 jam. Begitu ya adik-adik. Setelah itu perhatikan gambar yang ada di slide ini. Di situ terdapat seorang anak perempuan yang menuju ke tempat makan. Di situ ada buah, ada sayur, ada lauk pauk, ada susu. Nah, menjaga kesehatan tubuh. Nah, dalam menjaga pola makan merupakan cara menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga juga merupakan suatu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, Tuhan itu sudah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik. Nah, kita ini sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Tugas kita sebagai manusia yaitu memelihara dan menjaga apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, menjaga tubuh kita itu adalah salah satu cara kita untuk bersyukur. Nah, apakah adik-adik sudah termasuk kepada siswa yang sudah melakukan rasa syukur, sudah bersyukur atas tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita? Nah, kalau adik-adik sudah bersyukur, adik-adik harus bisa merawat tubuh adik-adik dengan makan makanan yang sehat, berolahraga dengan yang baik dan rutin. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan hal itu, maka adik-adik bisa dikatakan sebagai manusia yang sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan jangan lupa untuk adik-adik untuk terus menjaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, menjaga diri dengan baik. Nah, demikian untuk pembelajaran 4 kali ini. Pembelajaran 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar kalian? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dapat mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum memasuki materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pembelajaran kali ini saya akan menunjukkan beberapa gambar dan diharapkan anak-anak untuk mengamati gambar tersebut. Pada gambar pertama, terdapat segerombolan anak yang sedang bermain tanah. Dan pada gambar yang kedua, terdapat salah satu anak tersebut tidak mencuci tangan ketika habis bermain dan langsung makan. Dan pada gambar yang ketiga, seluruh anak tersebut sedang berkumpul dan makan bersama. Baik, pada gambar yang terakhir,
Siswa yang tadinya tidak mencuci tangan terbaring sakit. Setelah kita mengamati gambar-gambar tersebut, selanjutnya kita akan pelajari hal-hal apa saja sih yang mengakibatkan siswa tersebut sakit. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Sekilas memang terdengar remeh, dan seringkali orang melupakan atau malas mencuci tangan. Memang sangat sederhana, namun bukan berarti kegiatan ini boleh dikesampingkan. Meski sederhana, kebiasaan mencuci tangan sangat efektif untuk menangkal berbagai gangguan kesehatan. Jadi, salah satu hal yang menjadikan anak tersebut sakit yaitu ketika sebelum makan, dia tidak mencuci tangan. Karena pasnya ketika kita habis bermain, banyak kuman yang menempel di tangan kita. Dan ketika kita makan tanpa harus mencuci tangan, maka akan menyebabkan kita sakit. Selanjutnya, tulislah kebiasaan baik yang kalian lakukan sebelum dan sesudah makan. Jadi perlu kita ketahui bahwa kita sebagai umat Islam hendaklah berdoa ketika kita hendak makan dan sesudah makan. Karena dengan berdoa akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan membaca doa ketika makan. Doa makan menjadi bentuk rasa syukur kita atas nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan. Tak hanya itu, membaca doa juga akan menghindarkan diri kita dari gangguan setan. Selain berdoa, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu agar tangan kita terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan kita sakit. Perlu kita perhatikan juga, hendaklah kita menyimpan makanan di tempat yang tertutup agar tetap terjaga kebersihannya, dan ambillah makan secukupnya saja. Jangan berlebihan, karena ketika kita menyisakan banyak makanan, maka akan mengurangi rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah kita mempelajari hal-hal yang harus dilakukan sebelum makan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang apa sih makanan yang sehat itu. Agar kita dapat fungsi dengan baik, tubuh membutuhkan nutrisi dan energi yang diperoleh dari makanan. Di dalam tubuh, makanan dikonsumsi dan mengalami proses pencernaan dan penyerapan nutrisi. Beberapa pilihan makanan sehat yang baik untuk dikonsumsi antara lain, yang pertama terdapat sayuran hijau, yang kedua buah-buahan, yang ketiga daging dan telur, yang keempat kacang-kacangan dan biji-bijian, yang kelima ikan, dan yang terakhir adalah susu. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran 6. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Setiap makhluk hidup mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini sebagai dua proses yang berjalan sejajar dan berdampingan, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya. Pertumbuhan dalam biologi mengacu kepada perubahan fisik berupa pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa. Ini terjadi karena selama dalam masa pertumbuhan sel-sel dalam tubuh makhluk hidup bertambah banyak. Alhasil, jaringan-jaringan dan organ-organ dalam tubuh makhluk hidup pun ikut berubah semakin besar. Nah, perubahan tubuh ini dalam pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif. Kita bisa mengukur tinggi dan berat badan kita menggunakan meteran dan timbangan badan. Makanya, tinggi badan kamu yang sekarang tidak bisa dirubah lagi, jadi seperti saat kamu masih kecil dulu. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Pada tumbuhan, perkembangan ditandai dengan munculnya bunga atau buah, sedangkan pada hewan dan manusia ditandai dengan kematangan organ reproduksi sehingga siap untuk menghasilkan keturunan. Perkembangan juga menyebabkan perkembangan psikis dari usia bayi, anak-anak, dan menjadi dewasa. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang. Ini karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Karena tidak bisa diukur dan ditimbang, perkembangan cuma bisa diukur secara kualitatif.
Maksudnya begini, kalau kamu perhatikan bayi yang baru lahir, bayi tersebut cuma bisa menangis. Tapi, begitu bayi tersebut memasuki usia atau sampai 3 tahun, ia mulai lancar mengoceh. Inilah yang disebut sebagai perkembangan. Perbedaan proses pertumbuhan dan perkembangan. Pada pertumbuhan, peristiwa perubahan biologi yang terjadi pada makhluk hidup yang berupa pertambahan ukuran, volume, massa, dan tinggi. Kedua, tidak dapat kembali ke asal. Ketiga, dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif. Pada perkembangan, pertama, proses menuju tercapainya kedewasaan. Kedua, sel-sel berdiferensiasi. Ketiga, peristiwa diferensiasi menghasilkan perbedaan yang tampak pada struktur dan fungsi masing-masing organ, sehingga perubahan yang terjadi pada organisme tersebut semakin kompleks. 4. Proses ini berlangsung secara kualitatif. Kelima, dapat balik ke keadaan semula. Nah, itulah perbedaan antara proses pertumbuhan dan perkembangan. Kedua proses ini terjadi pada seluruh makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Hanya saja berbeda tahapan-tahapan prosesnya.